Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini saya ingin menjelaskan dulu tentang filosofi dari mata kuliah kewirausahaan ini. Ini penting disampaikan agar semua mahasiswa memiliki pemahaman yang sama tentang mata kuliah ini, dan mudah-mudahan setelah semuanya memahami menjadi lebih semangat ya untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Jadi pada dasarnya semua mata kuliah itu bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa. Hanya nanti berbeda itu tergantung dari mata kuliahnya ya. Ada mata kuliah yang meningkatkan kompetensi lebih banyak ke hard skill, ada yang lebih banyak ke soft skill, barangkali tidak sama. Nah, ini beberapa contoh kompetensi ini 10 kompetensi utama, artinya top itu paling banyak diminta atau dituntut atau diharapkan di dunia pekerjaan ya. Beberapa diantaranya seperti teamwork, responsibility ya, rasa tanggung jawab, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, komunikasi, leadership, dan lain-lain. Nah, ini kompetensi-kompetensi yang mudah-mudahan dimiliki oleh mahasiswa dengan semakin banyak mata kuliah yang diambil. Nah, berbicara mengenai kompetensi sebetulnya pertama kali disampaikan oleh David McClelland. Jadi kalau mahasiswa mengingat teori motivasi, David McClelland mengatakan bahwa motivasi itu terbagi menjadi 3. Kalau Anda masih mengingat, ada need of power, need of achievement, dan need of affiliation. Hanya kali ini David McClelland membahas tentang kompetensi, di mana beliau mengatakan bahwa lebih baik menguji kompetensi daripada kecerdasan. Hanya kali ini David McClelland membahas tentang kompetensi, di mana beliau mengatakan bahwa lebih baik menguji kompetensi daripada kecerdasan. Dan memang semakin banyak bukti ya yang menunjukkan bahwa bukan kecerdasan saja, bahkan kecerdasan itu menjadi peringkat yang kesekian ya dibandingkan dengan kompetensi-kompetensi yang bersifat soft. Nah, di sini saya coba membahas mengenai kompetensi dengan membagi menjadi 3. Yang pertama adalah pengetahuan. Ini bagian dari hard skill, keterampilan juga hard skill, dan kepribadian atau attitude itu bagian dari soft skill. Ketiga kompetensi ini diharapkan dimiliki sehingga seseorang bisa meningkatkan kinerjanya. Pentingnya kompetensi salah satunya disampaikan oleh Menteri Keuangan ya, Ibu Sri Mulyani, yang mendukung statement dari Presiden Jokowi bahwa human capital investment itu sekarang sangat penting. Dengan gempuran teknologi yang semakin tinggi di berbagai bidang gitu ya, di berbagai aspek kehidupan, maka semakin banyak aktivitas yang sudah mulai dikerjakan oleh robot. Nah, hingga saat ini banyak soft kompetensi atau soft skill yang belum bisa direplikasi oleh robot. Walaupun robot sudah mulai ya mengambil beberapa skill manusia, misalnya terkait komunikasi, itu sedikit sudah mulai. Kalau skill terkait bahasa sih tidak masalah, tapi dalam konteks soft skill artinya sopan santun, etika, itu sepertinya sulit direplikasi tapi sudah mulai bisa. Tapi masih banyak soft kompetensi yang memang masih hanya manusialah yang mampu gitu ya. Nah, berdasarkan studi dari World Bank, ini ironisnya ya, ternyata banyak sekolah itu yang tidak mengajarkan mengenai kompetensi sehingga seseorang tidak mampu untuk meningkatkan produktivitasnya setelah lulus. Nah, di sini yang dimaksud dengan tidak mengajarkan itu bukan berarti tidak mengajarkan sama sekali, tapi sistem pendidikan lebih bermuatan kepada ilmu pengetahuan gitu ya dibandingkan dengan soft skill. Nah, ini menyebabkan banyak permasalahan setelah lulus, salah satunya adalah pengangguran. Hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa penyumbang kesuksesan utama dalam dunia kerja adalah soft skill. Bahkan besar sekali, di sini sampai 80% ya. Sedangkan hard skill itu hanya 20%. Jadi mudah-mudahan dari banyak sekali riset yang mendukung ya, hasil yang menunjukkan bahwa memang soft skill itu sangat menentukan. Jadi
mudah-mudahan mahasiswa nanti membaca sendiri lebih banyak lagi sehingga semakin memahami apa itu soft skill, karena sangat penting ini, sangat penting. Nah, ironisnya juga dalam sistem pendidikan di Indonesia khususnya masih lebih banyak yang mengajarkan hard skill. Tadi seperti dikatakan, dampaknya apa? Dampaknya setelah lulus mereka tidak produktif gitu ya. Ini juga tidak mudah solusinya karena model pembelajaran yang lebih menekankan pada hard skill ternyata setelah diteliti merupakan problem yang sulit dalam pemecahannya. Salah satunya misalnya disebabkan oleh rasio dosen mahasiswa yang terlalu besar gitu ya. Terus sarana prasarana yang belum mendukung, itu terkait dengan kemampuan permodalan misalnya, support dari pemerintah, belum ditambah dengan karakteristik siswa atau mahasiswa yang terlalu beragam. Itu juga menyebabkan pengajar kesulitan dalam menentukan metode ajar yang tepat. Nah, hasil survei dari LinkedIn 2019 kemarin itu menunjukkan bahwa 92% rekruter dan profesional bisnis menilai bahwa soft skill itu sangat penting dalam mengawali suatu karir. Jadi ini berarti informasi yang sangat baik bagi fresh graduate ya. Anda semua para mahasiswa nanti akan menjadi fresh graduate, itu informasi ini penting sekali. Mereka lebih memperhatikan kemampuan soft skill, bahkan 92%, artinya sebagian besar, boleh dikatakan hampir semuanya gitu ya, menganggap bahwa soft skill itu sangat penting atau lebih penting. Menurut Giblin dan Sayla, soft skill merupakan kunci menuju hidup yang lebih baik, sahabat yang lebih banyak, sukses yang lebih besar, dan kebahagiaan yang lebih luas. Artinya, sekali lagi saya mendorong mahasiswa untuk semakin memahami apa itu soft skill dan semakin berusaha mengimprove soft skill-nya, karena bukan hanya untuk kesuksesan terkait ekonomi ya, tapi juga kesuksesan terkait kesejahteraan sosial, hubungan persahabatan, kekeluargaan, dan lain-lain dalam kehidupan. Jadi silakan nanti kalau sudah dipahami, tidak akan pernah cukup pembelajaran di kampus itu, dan sudah terlalu banyak bukti bahwa untuk meningkatkan soft skill memang kita harus memanfaatkan semua peluang yang banyak di luar kampus. Nah, ini beberapa jenis soft skill, misalnya komunikasi, berpikir kritis untuk fresh graduate ya, kerjasama, kemampuan problem solving, waktu, perhatian terhadap detail, komitmen, kreatif, dan inovatif. Jadi ini hasil penelitian ini khusus tentang soft skill yang diharapkan dari fresh graduate. Jadi di sini mana yang mengatakan pengalaman kerja? Ya memang dalam realita banyak perusahaan tertarik dengan lulusan yang sudah berpengalaman kerja. Tapi seandainya Anda memahami bahwa ketertarikan perusahaan terhadap orang yang sudah berpengalaman kerja atau yang pada saat kuliahnya memiliki banyak kesibukan, magang, misalnya aktif di berbagai organisasi, itu bukan tertarik dengan kesibukannya, tapi mereka memiliki asumsi bahwa lulusan yang sebelumnya sudah pernah bekerja, yang memiliki aktivitas banyak, itu cenderung sudah berlatih terkait kemampuan soft skill komunikasi, kerjasama, manajemen waktu, gitu kan, komitmen, kreatif, dan lain-lain. Jadi jangan salah memahami, sekali lagi, ketertarikan terhadap fresh graduate yang memiliki pengalaman bukan terkait pengalamannya, tapi terkait berlatih soft skill-nya yang sudah dilakukan gitu sebelumnya. Nah, ini adalah dimensi atau atribut soft skill. Jadi seseorang dikatakan memiliki soft skill apabila memiliki baik intrapersonal maupun interpersonal soft skill. Jadi contohnya, kalau intrapersonal itu adalah kemampuan yang terkait dengan dirinya sendiri. Misalnya kemampuan memanage stres, sabar ya, memanage waktu, kreatif, berpikir positif, mau mengambil pelajaran. Nah, sedangkan interpersonal yaitu terkait dengan orang lain, misalnya dengan lingkungan, seperti kemampuan memimpin, bernegosiasi, komunikasi, presentasi, menjalin relasi. Anda menemukan
Anda tidak boleh bingung apabila di dalam konteks realita kita menemukan ada orang yang baik, tanda kutip ya, orang yang baik. Kenapa ya ada orang baik tapi dia nggak produktif? Kenapa ya ada orang baik misalnya, tapi kok dia sulit kerja misalnya. Nah, mungkin ya ini baru prediksi, dikatakan orang baik itu dia baru menguasai soft kompetensi terkait intrapersonalnya saja. Jadi soft kompetensi itu harusnya intra dan interpersonal. Seseorang biasanya dikatakan baik secara intrapersonalnya dia sudah bagus gitu, tapi barangkali interpersonal yang kurang, sehingga itunya barangkali harus diimprove dulu, baru dia bisa produktif dan lebih banyak manfaatnya. Apa manfaat soft skill tadi sudah dibahas ya. Bagi si individu itu sendiri, karirnya menjadi lebih sukses, baik karir di perusahaan sebagai pegawai maupun karir sebagai entrepreneur, pencipta lapangan kerja. Juga dia menjadi bersikap lebih profesional, artinya berpegang kepada etika profesinya sebagai apa. Bagi organisasi juga manfaatnya besar, di mana nanti kualitas manajemen secara total menjadi lebih baik karena dikelola atau diisi oleh orang-orang dengan memiliki soft skill yang baik. Efektivitas organisasi menjadi lebih baik dan inovasi juga biasanya menjadi lebih banyak. Nah, ini ada 10 soft skill wirausaha sukses. Saya tidak akan membaca satu persatu, menurut saya ini sudah cukup jelas. Silakan dibaca, dipelajari. Nanti di akhir pertemuan ini silakan mahasiswa mengisi sebagai bentuk tugas hari ini ya, mengevaluasi dari poin 1 sampai 10 ini, kira-kira Anda ada di rentang yang keberapa. Nanti saya minta rentangnya dibuat 1 sampai 10, artinya misalnya keberanian untuk berinisiatif. Kalau Anda merasa tipe orang yang sangat berani, misalnya Anda boleh beri skor 8 misalnya. Tapi kalau Anda merasa bukan yang berani tampil, apalagi berinisiatif, mungkin Anda bisa beri skor misalnya 4 atau 3. Saya tidak memberi rekomendasi Anda mengisi di angka 1 atau 10 ya, karena rasanya tidak mungkin. Seperti itu ya. Baik. Nah, ini ada 23 jenis soft kompetensi atau soft skill yang mendominasi lapangan kerja di berbagai negara. Ini bukan Indonesia saja ya. Ini di berbagai negara. Jadi berdasarkan riset di berbagai negara ini ada 23 soft skill. Nah, yang sebagai warna merah ini adalah soft kompetensi yang ketika saya compare dengan tadi 10 soft kompetensi wirausaha sukses, nah ini masuk gitu. Jadi misalnya tadi tuh inisiatif tuh ada di 10 soft kompetensi wirausaha. Etika juga. Nah, jadi coba Anda lihat. Jadi dari yang warna merah ini dari 23, ini warna merahnya lebih dominan atau lebih banyak. Artinya dari 23 jenis soft skill yang diharapkan di berbagai negara, ternyata itu termuat di dalam jiwa wirausaha atau termuat di dalam soft skill yang diharapkan dari wirausaha yang sukses. Jadi mudah-mudahan dari pemahaman tadi mahasiswa bisa mengerti bahwa mempelajari mata kuliah ini bukan semata-mata Anda menjadi seseorang yang bisa berbisnis ya. Tidak penting Anda memilih karirnya sebagai pebisnis atau sebagai pegawai, tapi mau sebagai pebisnis atau sebagai pegawai, kalau dia memiliki soft skill, maka dia akan